Get it when I get back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaludin di channel tutorial budidaya ikan. Di video kali ini saya akan membahas apa itu segmen pembesaran. Bagaimana alur budidayanya, berapa lama waktu budidaya ikan lele di segmen pembesaran ini, dan bagaimana pangsa pasarnya. Budidaya ikan lele segmen pembesaran adalah satu usaha kita dari mulai menebar benih ukuran dewasa, yaitu ukuran 57, 78, atau 79 cm. Lalu kita tebar di kolam kita budidayakan, kita beri makan, kita rawat airnya hingga ke ukuran konsumsi. Kenapa budidaya ikan lele segmen pembesaran ini harus kita mulai di ukuran 57 cm? Karena ukuran 57 cm adalah ukuran benih ideal yang masuk ke kolam pembesaran. Lalu bagaimana kalau kita nebar benih lebih kecil dari ukuran 57 cm? Itu bisa saja, silahkan sahabat lakukan. Tapi semakin kecil benih yang kita tebar, itu akan semakin lama waktu budidayanya. Makanya saya sebutkan di sini mulai penebaran benih ikan lele dari ukuran 57 cm itu agar budidaya yang sahabat lakukan tidak terlalu lama waktunya. Bagaimana kalau kita menebar benih lebih besar dari ukuran 57 cm? Itu malah lebih bagus. Semakin besar benih yang kita tebarkan di kolam kita, itu akan semakin mempersingkat waktu panen. Tapi sebaliknya, kalau lebih kecil benih yang kita tebarkan, itu akan semakin lama waktu panennya. Untuk alur budidayanya sendiri itu tidak jauh beda dengan segmen-segmen lain. Yang pertama, kita siapkan dulu kolam, sesuaikan untuk kolamnya. Saya sarankan kolamnya jangan terlalu kecil. Minimal sahabat buat kolam ukuran 2 x 3 meter dengan ketinggian 1 meter. Lalu sahabat isi air dan airnya silahkan ditreatment atau dilakukan pemupukan. Setelah dilakukan pemupukan, silahkan diamkan airnya selama 3-4 hari bahkan sampai 5 hari. Karena ikan lele cenderung tidak menyukai air baru, makanya kita perlu mengendapkan air. Setelah itu, lalu kita lanjutkan ke membeli benih. Pilihlah benih yang ukuran 57 cm, kalau bisa lebih dari ukuran 57 cm. Nah, di samping itu juga sahabat harus kuasai teknik-teknik budidaya ikan lele segmen pembesaran, dari mulai melawat air, memberikan pakan, berapa takaran pakan, bagaimana teknik penyortiran, kapan waktu yang baik untuk kita lakukan penyortiran, waktu pemanenan, itu semua harus sahabat kuasai. Jadi saya sarankan di sini untuk menguasai dulu teknik budidayanya sebelum sahabat melakukan budidayanya. Untuk waktu budidaya ikan lele di segmen pembesaran ini juga tergantung ukuran berapa kita menebar benihnya. Apabila kita menebar benih lebih kecil, saya yakin budidaya ikan lele ini akan semakin lama ke waktu panen. Tapi kalau kita menebar benih makin besar, itu makin cepat ke pemanenan. Jadi saya sarankan tadi untuk menebar benih di ukuran ideal, yaitu 57 atau 78 atau juga 79 cm. Nah, biasanya kalau kita budidaya mulai menebar benih dari ukuran 57 cm, itu lama budidayanya di kisaran 3 bulan atau 3 bulan setengah sudah. Nah, ini pembahasan yang paling penting ya sahabatku semua, yaitu pangsa pasar. Setiap segmen di budidaya ikan lele ini memiliki pangsa pasar sendiri. Dan pangsa pasar tersebut juga ditentukan bagaimana si pembudidayanya. Sudah saya sarankan di konten-konten terdahulu bahwasanya kita sebagai pembudidaya ikan lele jangan menutup diri. Silahkan sahabat langkahkan kaki keluar dari area kita menuju ke pasar tradisional atau kita menuju ke pasar-pasar lain untuk memasarkan ikan lele kita.
Kalau lele kita sudah ke ukuran konsumsi, saya yakin banyak yang akan melirik ikan lele kita. Terkecuali kalau ikan lele kita masih kecil, ukuran sangkal misalnya, atau ukuran di bawah itu, kemungkinan besar akan agak sulit ya. Yang penting, ukuran lele sahabat itu 1 kg, isi 6 ekor, isi 7 ekor, atau isi 8 ekor. 3 ukuran tersebut itu adalah ukuran ideal ikan lele yang siap masuk ke pasaran. Baik itu ke pasar tradisional langsung, atau kita langsung ke konsumen seperti warung pecel lele atau mungkin ke warteg, kemana saja silahkan. Yang penting pasar ikan lele kita lancar. Untuk urusan pasar sendiri, ya khususnya di daerah kita atau di negara kita, konsumsi lele semakin kesini itu semakin meningkat. Dan untuk sahabat pembudidaya ikan lele segmen pembesaran sebenarnya nggak usah takut. Lele kita ini laku atau tidak. Apalagi yang kita produksi ini adalah bahan pokok makanan, ya. Jadi kita nggak usah takut untuk berbudidaya ikan lele. Jelas ikan lele kita akan laku. Yang penting kita sendiri jangan menutup diri. Jangan malas keluar dan malas berinteraksi dengan yang lain. Seperti berinteraksi dengan bandar, kenalan dengan bandar. Kita jangan sungkan, jangan minder. Jangan mentang-mentang kita petani kecil, pemula, lantas kita jadi minder untuk bergaul dengan pembudidaya lain. Itu salah. Silahkan sahabat berbudidaya dan juga jalin silaturahmi dengan pembudidaya lain atau juga dengan bandar. Siapa tahu nanti dari hasil silaturahmi kita itu akan membuahkan pasar. Jadi saran dari saya untuk menunjang kelancaran budidaya ikan lele di segmen pembesaran ini, sahabat jangan menutup diri dan jangan berdiam diri. Silahkan langkahkan kaki keluar dari area kita dan berinteraksi dengan pembudidaya ikan yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika sahabat suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan juga nyalakan tombol loncengnya agar sahabat senantiasa mendapatkan pemberitahuan di setiap video yang saya share di channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol share, lalu bagikan video ini ke media sosial kalian, agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara dan tetap semangat.